Hai, shalom kepada sahabat-sahabat kita yang berada di radio line Kekitaan FM di Keningau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu Yesus mengutus ke-70 murid. Diambil daripada Injil Lukas 10 ayat 1 hingga ayat 9. Ada satu misi yang begitu penting yang Yesus sampaikan kepada para murid, yaitu 70 murid berangkat berdua, karena ingin satu sama lain melengkapi. Kenapa begitu penting? Karena situasi, Yesus mengatakan dalam Lukas 10 ayat 3, Yesus mengatakan, pergilah. Artinya apa? Kita tidak boleh nongkrong atau tetap diam di kandang sendiri yang mengenakan. Kita harus keluar untuk memberitakan firman Allah. Itu utusan daripada Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 2 juga mengatakan, mengapa kita harus pergi? Karena apa, saudaraku? Karena situasinya apa? Karena tuaiannya memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Dalam hal ini, saudaraku, kita tidak mempunyai waktu yang banyak. Kemana yang harus kita pergi? Yaitu ke kota-kota, ke desa-desa, ke tempat-tempat yang hendak dikunjungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi para murid itu diutus ke sana untuk mempersiapkan, untuk memberitakan Yesus akan datang. Nah, saudaraku, situasi sebagai apa? Situasi dalam utusan Yesus mengatakan bahwa aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Semuanya itu tidak selalu mulus. Pasti banyak hambatan, pasti banyak ancaman, jiwa, nyawa juga bisa menjadi taruhan. Semuanya ini diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid supaya mereka tahu sebelum melakukan pelayanan mereka. Tapi ingat, saudaraku, domba itu miliknya siapa? Kita jangan takut. Domba itu miliknya gembala yang baik. Ada di tangan gembala yang baik. Itu adalah satu jaminan. Oleh karena itu dalam Lukas 10 ayat 4 dikatakan, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal dan kasut. Artinya apa, saudaraku? Andalkan seluruh keperluan itu, pelayanan itu, hanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu bawa dompet atau baju, bawa. Tetapi semuanya itu, saudaraku, adalah kita menyerahkan kepada kuasa dan penyelenggaraan ilahi. Saudaraku, dikatakan juga jangan memberi salam kepada siapapun. Kenapa tidak boleh memberi salam? Di tengah jalan, dalam perjalanan, kalau kita memberi salam kiri dan kanan, artinya kita menghabiskan waktu. Kita dengan waktu yang begitu terbatas, kita menyanyikan waktu. Kadang-kadang kita ngobrol yang tidak sesuai lagi, saudaraku. Nah, saudaraku, Yesus juga memberi instruksi dengan kuasa, sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dalam Lukas 10 ayat 7 juga dikatakan, jangan pergi kemana-mana. Kamu harus tetap, jangan pindah. Kadang-kadang kita merasa, oh ini belum selesai, ada tawaran lagi, undangan, kita harus pindah. Mungkin lebih basah di situ daerahnya. Saudaraku, kita harus tetap bukan untuk mencari suatu ketenaran. Bukan mencari satu untuk kemuliaan sendiri. Saudaraku, apa yang disajikan oleh teman-teman kita yang menjemput kita di rumahnya, kita makan dan minum seadanya. Kita adalah pesuruh. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah pelayan. Saya juga ambil satu ayat daripada 1 Timotius 4 ayat 10 hingga ayat 17. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak asuhannya. Dikatakan, lu jangan takut. Jangan takut dianggap rendah atau dianggap masih terlalu muda. Kamu yang harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Ada 4 poin di sini, saudaraku. Teladan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu.
4 poin ini. Sebagai pewarta, sebagai evangelis, kita harus mempunyai poin-poin demikian. Menjaga kesucian. Karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, pakai. Jangan lupa itu. Kalau kita diutus, pasti dikasih karunia oleh Tuhan. Dan berikutnya juga Rasul Paulus mengatakan, jangan lupa untuk menimba apa menjadi relasi dengan Tuhan melalui kitab-kitab suci. Ya, itu kita juga harus memberi. Kalau kita memberi sendiri, kita tidak memiliki, bagaimana bisa memberi? Oleh karena itu, saudaraku, kita juga diingatkan untuk awasilah dirimu, self-control. Ya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu terpikat oleh dunia, ya, atau sesuatu gila, hormat dan sebagainya, saudaraku. Awasilah dirimu. Kedua, awasilah ajaranmu. Apakah ajaranmu sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah atau untuk diri sendiri? Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, dengan berbuat demikian, kamu menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kadang-kadang kita sebagai pewarta belum tentu kita selamat, karena motivasinya berbeda. Oleh karena itu, saudaraku, kita mau menimba apa yang dipesankan oleh Tuhan, ya, dalam pelayanan ini. 70 murid itu adalah saudara dan saya. Marilah kita mendapat satu kesempatan yang begitu baik selama saudara dan saya masih diberi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.